Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Zevanya langsung mengerjapkan matanya berulang saat mendengar cerita dari Badai, antara percaya dan tidak percaya. Di satu sisi, ia merasa yakin bahwa Batara tidak mungkin melakukan hal yang dikatakan oleh Badai. Tapi di sisi lain, ia sangat tahu bahwa Badai tidak mungkin berbohong. Zevanya tahu bahwa badai memang memiliki suara dan sikap seperti badai tornado, tapi satu hal yang ia tahu, laki-laki itu tidak pernah berbohong. Bahkan dulu, setiap kali dirinya bolos sekolah pun, ia selalu jujur pada orang tuanya. Setiap kali ia melakukan kesalahan, ia selalu jujur. Jadi tidak mungkin kali ini dia bohong. Tapi ia juga merasa tidak mungkin jika Batara berbohong. Makanya gue benci sama cowok bajingan kayak dia. Badai, kamu yakin kalau Batara... Badai langsung berdecak kesal kalau melihat raut wajah Zevanya yang tidak mempercayainya. Lo pernah denger gue bohong? Bukan begitu. Maksud aku, apa kamu yakin, Batara? Buka mata lo, Zev. Lo itu udah dibutain sama cinta, kata Badai mengusap wajahnya frustasi. Buka mata lo lebar-lebar. Bahkan berulang kali dia terkena kasus karena ulahnya. Lo tahu beberapa bulan lalu dia sampai kabur ke luar negeri buat ngilangin jejak kasusnya. Dan asal lo tahu kasusnya gak jauh beda dengan apa yang dia lakuin ke Ines. Lo masih mau belain dia? Goblok lo jadi cewek. Cetus Badai semakin kesal. Zevanya lagi-lagi hanya terdiam. Benarkah Batara melakukan hal seperti itu pada Ines? Baru semalam, Batara mengatakan bahwa hanya dirinya satu-satunya gadis yang berciuman dengannya. Lantas, mengapa kini Badai mengatakan hal sebaliknya? Alasan mengapa Badai langsung menghajar Batara dan membenci laki-laki itu karena memang Batara adalah seorang player, brengsek dan bajingan. Karena Batara sempat hampir memperkosa Ines dan memaksa gadis itu untuk melakukan hubungan badan. Itulah yang membuat Ines begitu ketakutan dan akhirnya berlari ke arah Badai. Badai melihat Ines mengalami trauma yang cukup berat setiap kali bertemu dengan Batara. Itulah mengapa Badai sangat menjaga Ines agar tidak lagi bertemu dengan Batara. Tapi usaha Badai untuk menjaga Ines nyatanya sirna kala Zevanya dengan begitu lancang menyatakan perasaannya pada Badai, yang mana hal itu langsung disetujui oleh Kara dan menyuruh mereka bertunangan. Tanpa peduli saat itu Badai dan Zevanya masih berstatus orang pelajar. Badai, apa kamu yakin? Lo gak percaya sama gue? Badai langsung menatap tajam pada Zevanya. Bukan begitu. Aku percaya sama kamu. Tapi apa? Lo itu udah dibutain sama cinta, Zev. Perasaan lo ke dia itu cuma semu, palsu. Lo itu gak beneran serius sama dia. Jadi, kalau benar aku sudah dibutakan sama cinta, lalu bagaimana dengan kamu? Dek, ucapan Badai terhenti saat Zevanya langsung memotong pembicaraannya dan mengulti dirinya. Memang benar, Badai juga sudah termakan oleh cinta yang diberikan oleh Ines, sampai dia merelakan segalanya untuk gadis tersebut. Bahkan selama ini, meskipun ia sudah bertunangan dengan Zevanya, ia masih tetap mencari keberadaan Ines yang sudah hilang tanpa kabar sejak putusnya hubungan mereka. Aku ingin bertanya satu hal sama kamu, ucap Zevanya menarik nafasnya panjang sebelum melanjutkan pertanyaannya. Apakah kamu melihat sendiri Batara melakukan hal keji itu kepada Ines, atau kamu hanya termakan ucapan dia saja?
Lalu, jika seperti itu, apa bedanya kamu dan aku, Badai? Kamu juga dibutakan sama cinta, dan aku yakin apa yang dikatakan wanita itu tidak benar. Aku, lo ngeraguin gue, Zev. Lagi, dan lagi, Badai dengan begitu kasar langsung mencengkram dagu Zevanya hingga membuat gadis itu terdiam. Pengalaman dunia luar lo itu masih terlalu cetek. Bahkan lo nggak bisa bedain mana orang tulus dan modus. Selama ini dunia lo terlalu sempit, Zev. Dunia lo cuma ada Zafir dan gue. Jadi jangan sok pinter mau ngajarin gue. Imbuh Badai setengah berbisik di telinga Zevanya dengan begitu dingin. Papa, Zevanya langsung berlari ketika melihat dua orang laki-laki yang sudah menjemputnya di bandara. Laki-laki parubaya bersama putra pertamanya itu langsung merentangkan kedua tangannya menyambut sang putri ke dalam pelukan. Tentu saja Zevanya semakin cepat berlari hingga kini ia benar-benar bisa merasakan kehangatan sang ayah yang sudah ia rindukan selama ini. Kangen banget sama papa, gumamnya pelan. Kangen sama papa, tapi asik banget liburannya. Sindir papa Raihan membuat Zevanya seketika langsung menyengir kuda. Gimana liburannya sayang? Seneng? Udah puas kan jalan-jalan sama Badai? Jalan-jalan dengan Badai. Kapan coba Zevanya diajak jalan-jalan sama Badai? Yang ada dirinya selalu ribut dan disakiti oleh laki-laki itu. Batin Zevanya dalam hati sambil melirik sinis kepada laki-laki yang kini berdiri tak jauh darinya. Yang mana kini laki-laki itu tengah berbicara dengan saudara kembarnya, Zafir. Seneng, tapi lebih seneng di sini. Katanya begitu manja merangkul lengan sang ayah. Kak Raihan, ada yang ingin kami bicarakan. Mungkin lebih baik kita langsung pulang. Ujar Antikara membuat kening Raihan sedikit mengerut. Tak ingin banyak tanya, akhirnya Rehan mengajak semua keluarganya untuk pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya bercabang. Ada rasa takut dan juga khawatir yang bersatu jadi satu di benaknya. Tapi rasa takut itu bukan menyangkut tentang permasalahan putrinya, melainkan Rehan berpikir bahwa akan ada suatu hal yang akan disampaikan kepadanya menyangkut kedua orang tuanya di Jakarta. Meskipun hingga kini Raihan tidak berhubungan dengan kedua orang tuanya, tapi Raihan selalu mendoakan agar kedua orang tuanya selalu sehat dan bahagia di sana. Walaupun ia tahu memang sejak beberapa tahun lalu hubungan orang tuanya sendiri juga sudah mulai renggang. Tepatnya sejak istrinya meninggal, yang mana kedua orang tuanya kini masih tinggal bersama, akan tetapi jarang berkomunikasi. Dan menurut kabar yang ia dengar terakhir kali, terkadang ibunya memilih untuk menginap di rumah putra bungsunya agar tidak ribut kembali dengan sang suami. Terkadang Rehan bingung bagaimana lagi ia menghadapi sifat ibunya. Diamnya selama ini seolah tidak berpengaruh untuk wanita itu. Raihan berpikir ibunya benar akan menyesali perbuatannya dulu dan tersiksa dengan diamnya Raihan. Akan tetapi tidak semudah itu yang terjadi. Meskipun memang ia tahu ibunya juga sudah menyesal, akan tetapi bukan ini yang diharapkan oleh Raihan. Kini ia memang benar-benar sudah tidak mengerti dengan sikap ibunya lagi. Maka dari itu ia lebih memilih bertahan di luar negeri. Hanya saja sesekali ia sering bertukar kabar dengan sang adik untuk menanyakan kabar orang tuanya. Zepa, jelaskan sama papa kamu apa yang sudah kamu jelaskan ke Anti kemarin, ujar Anti Kara sambil mengusap tangan Zevanya.
Hatinya sedih mendengar pengakuan Zevanya kemarin saat dimana gadis kecil itu memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Badai. Ada rasa tidak terima dan tidak rela di benak Antikara karena harapannya bisa memiliki putri seperti Zevanya pupus. Awalnya tujuan Antikara ikut mengantarkan Zevanya karena ia ingin menego dan membahas tentang hubungan keduanya agar tetap bertahan. Tapi saat di pesawat, Antikara sempat mendengar perdebatan antara Badai dan Zevanya yang membuatnya takut, hingga akhirnya ia setuju untuk membatalkan pertunangan mereka. Kara tidak ingin melihat Zevanya terluka, dan setelah ia pikir-pikir dengan begitu matang, dirinya sadar bahwa ialah yang terlalu memaksa. Putranya terlalu kasar kepada Zevanya, yang mana pasti kehidupan keduanya tidak akan bahagia ke depannya nanti. Tentu saja Antikara tidak akan rela jika Zevanya mendapatkan perlakuan seperti itu dari putranya sendiri. Maka dari itu, kini Antikara hanya bisa pasrah dan menerima keputusan terbaik dari kedua belah pihak. "Ada apa sayang?" tanya Papa Raihan mengerutkan dahinya. Ada perasaan sedikit lega kala mendengar perkataan dari Antikara yang mengatakan bahwa tujuannya datang untuk membahas soal kedua anak mereka. Sedikit lega karena ternyata ia tidak akan mendengar kabar tidak sedap dari orang tuanya, yang mana itu menandakan bahwa orang tuanya baik-baik saja. "Papa." Untuk sesaat Zevanya terdiam. Ia melirik ke arah Badai yang tengah duduk santai sambil bersandar di ujung sofa sebelah Zafir. "Ada apa?" tanya Papa Rehan lagi, begitu penasaran. Bagaimana jika "Om, kami mau batalin pertunangan kita," ucap Badai to the point, langsung memotong ucapan Zevanya. Baginya, Zevanya terlalu lama dalam bicara. Maka dari itu, dia merasa bahwa mungkin memang harusnya dirinya lah yang harus bicara. "What? Batal? Kenapa?" Ya, Papa Rehan tak habis pikir. Kamu tahu soal ini?" Ibunya menatap pada angkasa yang duduk di sebelah Kara. Laki-laki itu menganggukkan kepalanya, tapi seolah enggan untuk bicara. Hingga pada akhirnya Badai kembali membuka suara dan menjelaskan tentang alasan batalnya hubungan Badai dengan Zevanya. "Sayang, apa yang dikatakan Badai tidak benar kan? Kamu..." Papa Rehan sampai speechless setelah mendengar penjelasan dari Badai tentang bagaimana kehidupan Zevanya selama di Jakarta. Tentang perjalanan Zevanya dari awal hingga akhirnya kembali ke rumah Badai beberapa waktu lalu. Tentu saja tentang Zevanya yang juga sudah bekerja di rumah salah satu aktor ternama ibu kota. Akan tetapi Badai tidak menjelaskan bahwa kandasnya hubungan mereka karena Zevanya sudah menaruh hati kepada laki-laki lain. Badai hanya menjelaskan bahwa setelah melihat dunia luar, Zevanya memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka dan ingin melanjutkan kuliah serta menjelajah dunia yang lebih luas lagi. Tapi Kak, kita juga tidak menyalahkan Zevanya sepenuhnya. Mungkin ini akan menjadi pengalaman untuknya di depan nanti. Awalnya aku juga kurang setuju dengan keputusan mereka, tapi Antikara menarik nafasnya untuk sesaat, lalu melirik tajam kepada putranya yang masih terlihat begitu santai, tanpa beban kehidupan sama sekali. "Tapi apa? Kamu juga setuju mereka membatalkan pertunangan?" "Astaga, Ra, kamu yang udah maksa mereka tunangan, padahal mereka bisa pacaran dulu. Tapi sekarang kamu juga dukung mereka buat batalin pertunangan ini." Papa Raihan mengusap wajahnya dengan sangat frustasi.
Entah apa yang ada di kepala semua orang, mengapa seperti menganggap remeh ikatan antara Badai dan Zevanya. Begitu mudahnya mereka memutuskan bersama, tapi kini juga begitu mudahnya mereka memutuskan untuk mengakhirinya begitu saja. Tapi kalau boleh jujur, aku memang lebih setuju kalau pertunangan mereka batal sekarang daripada sampai mereka menikah nanti dan keadaan akan semakin buruk. Imbuh antikara lagi-lagi membuat kening Papa Rehan mengerut bingung. Maksudnya, anakku terlalu kasar, Kak. Aku nggak rela Zevanya dibentak sama Badai terus. Makanya aku sangat setuju kalau mereka batalin pertunangan itu. Aku nggak mau Zevanya disakiti sama anakku sendiri. Maafkan aku, tapi aku juga baru tahu semalam dan aku sangat membenci pemandangan itu. Jawab Antikara terlihat begitu menggebu. Kini wanita itu bukan lagi melirik putra semata wayangnya, melainkan sudah menatapnya dengan begitu tajam, seolah siap untuk menerkam anaknya sendiri, yang mana hal itu membuat Badai sangat terkejut. Mampus gue, umpatnya dalam hati sambil menelan salivanya kasar. Dia mak gue bukan sih? Gitu amat natap anaknya. Ia mengingat kembali saat ia berdebat dengan Zevanya semalam. Badai memastikan bahwa orang tuanya sudah tertidur di kursi belakang. Bahkan ia juga sudah bicara sepelan mungkin agar suaranya tidak didengar. Tapi siapa sangka bahwa ternyata sang ibu mendengar perdebatannya dengan Zevanya. Dan kini ia merasa seperti senjata makan tuan.